Kemarin akhirnya saya berhasil membuat podcast dengan konsep tema ala-ala Deddy Corbuzier dan beberapa podcaster terkenal lainnya. Tapi ya dengan peralatan seadanya lah. Saya berhasil mengundang tamu yang spesial, sosok yang saya kagumi selama ini, terutama dalam bidang bisnis dan event organizer, Amon Tatai. Terima kasih kemarin meluangkan waktunya. Namun dalam proses pembuatannya, saya juga menemukan banyak masalah, kendala, yang menjadi pelajaran buat saya lah. Hal itu juga yang menjadi alasan buat saya membuat video konten ini, untuk mengevaluasi apa yang saya lakukan kemarin, untuk mempelajari permasalahan-permasalahannya, dan kedepannya semoga tidak terulang. Semoga juga ini bisa menjadi pelajaran untuk para podcaster pemula lainnya ya. Siapapun Anda, jangan patah semangat. Memulai sesuatu dari bawah sekali memang tidak mudah kan? Tidak apa, jangan menyerah. Sebelum saya membuat podcast dengan Amon Tatai kemarin itu sebenarnya saya mendapatkan pesan inbox dari kenalan saya yang ada di Semarang, Bung Dery. Terima kasih atas masukannya. Dia menyampaikan banyak hal positif agar podcast saya menjadi lebih baik. Pun dengan segala kendalanya saat ini, tidak semua masukan dan saran dia bisa saya terapkan saat ini. Bung Dery menyampaikan agar tidak menggunakan kamera depan. Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa saat ini saya tidak menggunakan kamera mirrorless, DSLR, ataupun kamera-kamera canggih lainnya. Saya hanya menggunakan kamera dari HP Cina saya yang murah meriah. Dan selama ini juga saya menggunakan kamera depan dengan alasan untuk memudahkan saya memonitor. Jangan sampai saya capek-capek ngobrol kayak sekarang ini, lalu ternyata belum terekam sama sekali. Atau potongan kepala saya tidak kelihatan, atau beberapa hal lainnya. Namun penggunaan kamera depan ini memiliki banyak kekurangan yang disampaikan oleh Bung Dery. Bahwa memang FPS dari kamera ini sejalan dengan waktu akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Apalagi kemarin ketika saya ngobrol sama Tatai, itu waktunya kurang lebih 1 jam ya. Ketika dalam proses editing, saya melihat sekali lah penurunan kualitas sejalan dengan panjangnya durasi yang kami lakukan. Oleh karena itu, untuk kali ini saya mencoba menggunakan kamera belakang. Saya tidak tahu bagaimana wajah saya saat ini, tapi saya ingin lihat bagaimana perbedaannya. Apalagi sekarang saya menggunakan jenis angle long wide view ya. Mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik. Kita lihat saja nanti. Bung Dery juga lalu kemudian menyampaikan masalah penggunaan mic dalam proses perekaman. Seperti saat ini, baiknya volume suaranya dimaksimalkan. Karena dalam proses editing nanti akan lebih mempermudah kita mengaturnya. Ini yang akan saya coba terapkan nanti. Kita lihat saja juga hasilnya seperti apa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, durasi yang kami ambil selama obrolan dengan Amon Tatai kemarin itu selama kurang lebih 1 jam. Selama ini saya membuat konten biasanya dengan waktu hanya paling 10-15 menit. Sehingga yang kemarin itu adalah waktu terlama saya membuat konten. Dan perbedaannya ternyata selain durasi waktu konten tersebut, juga durasi waktu untuk memproses, mengedit hasil dari perekaman video dan suara tersebut jauh berbeda sekali.
Biasanya kalau konten 10-15 menit dalam 1 hari, 2 hari maksimal saya dulu sudah bisa menguploadnya ke YouTube. Namun dengan durasi kemarin yang 1 jam itu, saya butuh waktu 5-6 hari untuk proses editing video dan juga suara. Kenapa bisa seperti itu? Itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang akan kita bahas kali ini. Pertama ya jelas tadi, penggunaan kamera depan itu membuat hasil videonya itu buruk sekali. Gambarnya nampak sekali murahan. Sehingga saya perlu memasukkan filter yang sekiranya bisa membuat sedikit lebih nyaman lah mata kita untuk menyaksikan video yang saya bikin kemarin. Namun dengan proses perbaikan tersebut, saya mau tidak mau harus mengorbankan banyak waktu karena peralatan laptop saya saat ini jauh di bawah standar untuk proses editing video. Saya tidak perlu sebutkan jenis laptop saya atau spesifikasinya seperti apa. Tapi percayalah, kalau saya bisa punya budget untuk menggantinya, saya tidak akan berpikir sedetik pun. Karena yang saya alami dari bagaimana sering nge-lag-nya, kemudian proses convert atau exportnya dari file software ke file videonya pada hasil akhirnya, itu saya menggunakan waktu 2 kali 24 jam. Jadi ada masa di mana laptop yang saya gunakan ini menyala sampai 2 kali 24 jam. Alamak, udah 3 jam masih ya segini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa 2 kali 24 jam? Karena hasil video yang saya buat pertama kali setelah saya 24 jam menunggu, itu ternyata ada kesalahan. Sehingga saya mau tidak mau harus mengulangi lagi proses editing untuk menghapus kesalahan itu. Dan harus menunggu 24 jam lagi untuk menyelesaikan videonya menjadi file video yang akan kita tonton. Kemudian juga ketika saya menyimpan file tersebut, ada semacam kehilangan data yang membuat proses editing saya menjadi berantakan lagi. Entah apa penyebabnya. Saya tetap yakin itu karena kapasitas laptop saya yang saya paksakan. Dan mau tidak mau, saya harus mengulangi lagi editing. Walaupun tidak dari nol, tapi cukup menyita waktu. Masalah waktu inilah yang menjadi masalah. Karena yang saya inginkan dalam seminggu itu saya setidaknya bisa membuat video konten itu 2 atau 3 konten. Tapi dengan proses yang harus saya tempuh dalam podcast obrolan kemarin yang memakan waktu 5-6 hari untuk menyelesaikannya, kayaknya saya harus mengevaluasi ulang lah. Saya kayaknya harus menemukan cara yang lebih efektif dan efisien agar saya tidak banyak membuang waktu cuma untuk satu video konten. Jadi pelajaran yang bisa saya petik mungkin adalah sebisa mungkin ya, kalau kita mau podcast kita maksimal, kita harus memiliki satu tim lah. Minimal kita punya teman yang bisa monitoring, kemudian juga bisa mengedit dengan lebih baik dari saya sendiri, karena saya memang belajar dari nol ini. Sehingga lebih banyak proses belajarnya daripada proses aplikasinya. Kedepannya mudah-mudahan saya bisa mendapatkan satu orang yang saya bisa percaya dan mau bekerja untuk saya dalam podcast yang belum ada apa-apanya ini. Peralatan juga ya semoga bisa lebih baik ya. Semoga bisa upgrade. Semoga tidak lagi menggunakan
kamera dari HP atau dari web kamera, bisa menggunakan kamera mirrorless atau DSLR dengan ya laptop yang lebih mumpuni lah, yang tidak membuat frustasi berhari-hari. Mic-nya juga yang saya miliki ini sangat murah sekali. 2 buah mic yang saya miliki ini tidak menghabiskan uang lebih dari 1 juta. Hasilnya sekali lagi dalam proses editing itu mengganggu sekali karena noise cancellingnya tidak benar-benar berfungsi. Saya tidak perlu sebutkan mereknya, kalian bisa lihat sendiri di podcast saya kemarin. Banyak suara dari luar yang masih masuk. Bagaimanapun saya berusaha mengeditnya, masih saja tetap ada. Pencahayaan juga kemarin saya baru pesan lighting yang saya anggap mudah-mudahan bisa memberi dampak yang berbeda ya, jauh lebih baik. Saya membeli lightning softbox easy mode sehingga gambar yang dihasilkan mudah-mudahan tidak seburuk yang ada saat ini. Dalam konsep podcastnya pun sebaiknya saya lebih prefer ya, karena kemarin kita maunya ngobrol bebas, panjang lebar, sama-sama asik, tapi tidak mengukur kemampuan peralatan perlengkapan yang ada. Boleh kalian lihat sendiri bagaimana tamu saya kemarin, Amo Tatai, dan ini bukan salah beliau. Itu di posisi agak jauh dari mic, sehingga ketika proses editing butuh banyak, sekali lagi butuh banyak energi, waktu untuk saya setidaknya bisa mendengar suaranya lebih jelas. Itu bukan sama sekali salah beliau, itu harusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai pembuat podcast tersebut. Jadi kedepannya dari awal sebaiknya kita harus sudah sampaikan kepada tamu kita untuk agar tidak terlalu jauh dari mic kita yang burik ini. Saya pikir ini cukup jadi catatan buat saya pribadi atau teman-teman podcaster pemula lainnya untuk mengambil pelajaran dari kebodohan-kebodohan saya di sini. Keterbatasan yang saya miliki, tapi tidak akan membuat saya untuk menyerah. Kualitas harus kita tingkatkan jauh lebih, masukan dari siapapun harus kita terima, dan sebisa mungkin kita aplikasikan. Tema-tema harus jauh lebih menarik, sehingga perkara kemasan kemudian orang bisa menjadi mafhum kalau kualitas obrolan kita menarik ya. Sampai sejauh itu saja catatan saya. Semoga siapapun Anda, kita semua dapat hidup lebih baik, bermanfaat buat banyak orang, terlebih bermanfaat untuk diri sendiri.